Nama aku Putri, usia aku sekarang 27 tahun. Saat ini aku adalah seorang istri dari seorang suami yang berprofesi sebagai musisi. Aku seneng banget ya, karena memang itu menjadi impian aku banget, bisa mendapatkan seorang suami yang berprofesi sebagai musisi. Karena memang dari kecil aku sudah familiar banget dengan musik. Jadi aku ingat banget sih waktu itu ibu sama bapak cerita, aku dibawa pergi nih ke Ragunan gitu kan. Di sana ibu bilang kalau ada segerombolan remaja kayak lagi ngeriung gitu, lagi ngumpul sambil ya having fun gitu lah, nyanyi gitu. Terus aku dengan excitednya, bapak bilang tuh langsung lari ke tengah-tengah gerombolan remaja itu. Kan bisa bayangin ini gerombolan remaja, terus tiba-tiba aku masuk ke dalam tengah-tengahnya itu. Aku lupa sih aku usia berapa, cuman memang kalau nggak salah sih memang aku sekitar usia 2 atau 3 tahun ya. Jadi memang kondisinya waktu itu lagi ngumpul anak-anak itu remaja, mungkin sekitar usia kuliahan kali ya, kakak-kakak kuliahan. Mereka lagi ada acara dan mereka ngumpul di situ nyanyi-nyanyi. Aku masuklah ke tengah situ. Tiba-tiba aja aku di situ dengan pedenya joget-joget. Itu ceritanya lucu banget sih sebetulnya. Karena dengan aku yang sampai saat ini ya masih menyukai musik, sangat menyukai musik. Jadi memori yang indah dan lucu juga. Nggak nyangka aku tuh bisa kayak sepede itu jalan ke tengah-tengah terus joget-joget sambil happy aja gitu mukanya. Ya tau lah anak-anak ya. Terus juga saat ini aku itu punya kursus sendiri ya, privat gitu, les privat. Memang dari aku kuliah sudah menggeluti ya dunia menjadi seorang guru privat. Ya memang itu awal-awalnya sih aku masih coba-coba aja, karena awalnya itu aku pengen tahu gimana sih caranya mengajarkan anak-anak gitu ya. Soalnya basically ya, pada dasarnya aku tuh suka banget gitu sama anak-anak, terutama tuh anak-anak yang masih SD tapi ya, yang mereka tuh masih bener-bener lucu-lucunya, gemes-gemesnya gitu. Tapi aku melihat mereka tuh punya banyak potensi, bener-bener pintar banget gitu. Jadi yang satu pintarnya mungkin di bahasa Inggris, yang satu lagi pintar di matematika, satu lagi mungkin pintarnya di pelajaran bahasa Indonesia, dan seterusnya. Berbicara tentang musik, aku ingat juga nih, aku awal mula berpikiran untuk bisa memainkan alat musik. Awalnya sih gara-gara tuntutan ya, waktu lagi SMP. Itu aku inget banget, aku harus ujian praktek. Ujian praktikumnya itu tuh mengharuskan aku bisa memainkan alat musik. Jadi dari situ aku mikir, siapa ya yang bisa ngajarin aku? Masa sih buat ujian praktikum aja aku harus masuk kursus? Let's say aku ambil privat keyboard gitu ya, atau piano, atau gitar lah gitu basicnya. Nggak usah lah. Akhirnya aku inget banget dulu tuh zaman-zamannya aku sekolah SMP dulu tuh ada apa sih namanya, kayak bukan tabloid, buku-buku kayak buku lagu-lagu gitu loh, yang nggak tahu deh, kelihatan banget aku udah tua kali ya. Itu yang menjadikan menjadi sarana ya buat aku untuk mempelajari alat musik. Dan alat musik yang waktu itu benar-benar bikin aku tertarik itu adalah gitar. Jadi pada saat itu memang ya aku nggak punya basic apa-apa, jadi benar-benar otodidak. Dan karena memang aku pengen banget lulus dari ujian praktikum itu, aku bener lah kejar target selama seminggu. Itu yang namanya jari aku udah nggak tahu kayak apaan.
ya bisa dibilang kapalan kali ya gitu. Terus makin kesini aku tuh makin tertarik gitu. Pas lagi awal-awal kuliah, meskipun aku masih sambil mengajar privat gitu ya sama anak-anak itu, aku tuh tetap berusaha buat memperdalam ya ilmu, kok ilmu hitam sih Putri? Enggak lah, ilmu ini loh, lebih mendalami ilmu bermusik gitu. Ya meskipun aku memang nggak jago ya, namanya kan pengen bisa gitu kan. Jadi ya udahlah, aku mulai belajar lagi deh tuh. Nah dari gitar, aku penasaran banget sama yang namanya alat musik keyboard. Akhirnya gitar belum kelar, aku langsung pindah haluan. Aku langsung mempelajari gimana caranya main keyboard. Tapi bersyukurnya waktu itu memang aku dikelilingi oleh orang-orang yang memang cukup pandai ya, cukup menguasai dalam bidang musik. Jadinya mereka bisa mengajari aku lah sedikit demi sedikit lah basicnya seperti apa. Nah, kemudian ada satu momen yang memang aku ingat banget, yang zamannya kuliah. Aku tuh udah lagi stres banget ya sama skripsi. Aku sampai bisa dikatakan dalam setahun itu aku 3 kali masuk rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Karena apa? Aku capek banget. Memang awalnya sih salah aku juga ya, aku ngulur-ngulur waktu gitu. Sampai akhirnya aku kelelahan sendiri dengan tuntutan skripsi yang harus begini. Berbanding terbaliklah dengan apa yang memang sudah aku persiapkan sebelumnya. Kemudian karena aku saking mentoknya gitu ya, aku diajaklah untuk menjadi bagian dari ada sebuah kegiatan gitu ya dari kampus yang benar-benar related sama music. Jadi if I'm not mistaken, waktu itu aku diajak ke dalam kegiatan namanya Sound of Arts. Di Sound of Arts itu aku bener-bener gimana sih, aku sebelumnya tuh belum pernah yang kayak langsung nge-handle orang-orang kayak gini loh. Terus ternyata aku dipercayakan menjadi salah satu yang bertanggung jawab kepada performers gitu, kepada para pemainnya nanti nih, either mereka akan bernyanyi, berpuisi, atau mungkin mereka mau drama gitu. Nah, pada momen ini aku nggak bisa bilang secara nggak sengaja ya, mungkin memang sudah takdir Tuhan kali ya. Aku bertemu dengan sosok laki-laki yang saat ini menjadi suami saya. Kebayang nggak sih gimana? Kalian ketemu di acara music, berarti kan aku itu berarti gini, aku senang sama music dan ternyata dia juga senang banget gitu sama music. Bahkan dia punya aku nggak tahu ya bisa dikatakan itu band atau enggak gitu. Nah dari situ aku mulai makin semangat tuh. Semua yang berkaitan dengan music aku bener-bener supportive banget. Dia nggak hanya bisa nyanyi, tapi dia juga bisa main alat musik gitu. Dan hebatnya lagi ternyata dia sudah melahirkan banyak karya lagu-lagu ya dari ya bisa dikatakan keresahan-keresahan yang dialami mungkin dari sekitarnya dia. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku bingung nih, setelah aku nyanyi aku mau ngapain? Karena skripsiku juga kan seperti yang tadi aku bilang belum selesai. Sampai aku rasanya mau nyerah gitu. Aku bingung harus ngapain. Aku bener-bener aku nggak tahu harus ngapain. Aku sampai bilang sama orang tua, Bu, Pak, gimana caranya Putri bisa lulus? Ya dari situ ya namanya orang tua kan nggak mau lah ngelihat anaknya terus-terusan sedih, bingung gitu kan. Akhirnya dengan berbagai macam support yang mereka kasih dan pastinya dari salah seorang yang menjadi suamiku saat ini, aku akhirnya berhasil menuntaskan perkuliahan aku. Meskipun itu jatuhnya agak lama ya, please jangan dicontoh banget. Aku tahu kalian di luar sana tuh
ya mungkin menghadapi hal yang sama, tapi kalian bisa jauh lebih kuat daripada aku. Kemudian masuklah nih ke masa-masa aku sudah lulus, aku bingung aku harus bekerja sebagai apa. Mungkin kalian juga bakalan mikir sih, jauh sebelum dari kalian menentukan jurusan kalian mau kuliah apa gitu. Pasti nanti kalian juga akan memikirkan masa depan aku tuh kayak gimana sih gitu ya. Masa depannya nanti aku mau bekerja sebagai apa gitu. Aku memang nggak muluk-muluk sih, karena memang balik lagi seperti yang aku katakan, kalau aku tuh sangat amat menyukai anak-anak. Jadi aku cobalah cari berbagai macam pekerjaannya yang related sama children. Waktu itu aku sempat melanjutkan lagi jadi guru privat, sampai akhirnya aku dapat tawaran di salah satu lembaga kursus yang terkemuka ya. Awalnya aku menggeluti di bidang pendidikan itu sebagai seorang teacher assistant. Jadi ya karena aku memang basicnya sudah punya karena aku sudah punya basic ya, mengenali anak-anak seperti apa, mengajarkan mereka seperti apa, ditambah aku dapat kesempatan emas ini untuk masuk di dalam company itu, big company itu. Ya udah, aku excited banget kan, aku jalanin lah hari-hari aku, sampai akhirnya aku dapat kesempatan lagi nih, another opportunity ya, big opportunity, even bigger opportunity for myself. Aku ditawarkan menjadi seorang progress advisor. Jadi itu nggak hanya related sama anak-anak, tapi gimana kamu juga bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan orang tuanya. Nggak hanya dengan orang tuanya sih, tapi dengan gurunya juga. Ibaratnya ya aku jadi jembatannya gitu. Nah, kemudian dari situ aku merasa kok kayaknya gini-gini aja ya. Kayak aku harus bisa nih lebih improve lagi ya, lebih meningkatkan lagi nih gitu kan. Lebih meningkatkan kualitas aku lagi nih. Aku pengen lah cari kerjaan yang lain gitu. Dan apalagi kan pandemi ya, kondisinya waktu itu lagi pandemi juga, aku udah lagi capek banget. Memang kayaknya bukan cuma di aku aja deh yang banyak banget kena potongan mungkin gitu ya. Mungkin bahkan ada yang sampai berhentikan atau dirumahkan gitu. Cuman waktu itu memang keputusan aku sudah bulat banget, aku udah nggak mampu lagi di situ, aku resign gitu. Aku bilang lah sama suami aku. Sampai akhirnya yang terjadi sekarang adalah aku hanyalah seorang perempuan berusia 27 tahun yang masih sendiri dan masih menyandang status sebagai pengangguran. Yang nggak nganggur-nganggur banget sih. Actually, I love playing games. Jadi dari kebiasaan aku dan kesukaan aku bermain games itu, aku melihat peluang nih. Aku ditawarkan menjadi seorang joki games. Dari situ, ya setidaknya aku punya tabungan lah buat diri aku sendiri ya, meskipun gak seberapa ya, tapi di balik dari hasil aku ngejoki game, aku tetap kayak berusaha untuk seenggaknya beliin lah apa sih yang orang tua aku suka, ibu aku suka, bapak aku suka, sampai adik aku suka gitu. Sampai pada akhirnya aku menghadapi kenyataan seperti yang aku bilang tadi kan, aku masih sendiri di sini. Aku bukanlah seorang istri dan aku nggak punya les privat sendiri. Itu masih menjadi impian aku, salah satu impian aku, karena kenyataannya hubungan aku yang sudah dibangun cukup lama harus kandas gitu aja. Aku nggak tahu ya, mungkin di luar sana juga banyak yang hubungannya udah lama gitu ya, terus bingung pasangannya sebenarnya tuh serius atau enggak. Mikirlah ini mau dibawa kemana sih arahnya gitu kan ya. Saran dari aku sih, gak usah terlalu terburu-buru juga, jangan termakan sama omongan teman. Kalau memang sekiranya kamu merasa kamu sudah ingin menikah, ya coba diobrolin lah sama orang tua.
Cuma bedanya kasusnya kalau aku, kita beda keyakinan nih. Akunya yakin, dianya enggak. Dan sebenarnya dari terakhir kita putus itu, hubungan itu berakhir, aku masih up and down. Ya, mungkin sebagian besar orang juga pernah mengalami namanya putus cinta ya. Tapi menurut aku 4 tahun, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi ya mungkin dibandingkan yang sudah menikah lainnya gitu juga kan itu belum terlalu lama. Cuma memang aku bisa mengatakan ya, selama apapun hubungan kalian, bukan berarti kalian sudah bisa mengenal satu sama lain. Bahkan saling melengkapi satu sama lain, saling mengerti satu sama lain. Awalnya berat banget aku ceritain karena aku memang bener-bener ngerasain ya namanya gak enak makan, gak enak tidur. Bahkan aku sama sekali gak mau keluar dari kamar. Aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Hanya karena begitu besarnya rasa sayang aku sama orang itu. Sampai akhirnya aku masuk rumah sakit. Aku sakit karena itu tadi aku gak enak makan, aku gak enak tidur. I'm hurting myself. I was. Tapi gak tahu sih sekarang masih hurting myself atau enggak. Cuman sebelumnya itu memang kondisinya parah banget. Sampai aku denger bapakku ngomong sendiri ke aku, "Mbak, udah yuk pulang." Aku dari situ langsung berpikir, mau sampai kapan kamu begini terus, Put? Kamu tahu kan, kamu itu kuat, kamu itu hebat. Setidaknya selama ini kamu sudah berusaha menjadi pribadi yang baik menurut versi kamu sendiri. Aku sampaikan kepada diri aku, meskipun emang kenyataannya susah ya buat motivasi diri sendiri, tapi dari aku, jangan pernah menyerah. Meskipun keadaan mendatang itu kita nggak tahu ya, teruslah menjadi orang yang baik. Meskipun ya kita nggak bisa membohongi ya, pasti banyak banget yang nggak bersikap baik sama kita. Mungkin itu dari masa lalu kita, atau memang ada personal konflik ya. Aku cengeng banget ya, maafin ya, aku emang cengeng, tapi aku sok kuat. Aku sampaikan untuk kalian di luar sana yang masih memiliki pasangan, coba lebih kenali pasangan kalian jauh lebih dalam lagi. Kalian obrolin segala sesuatunya dengan baik. Jangan pakai urat, bukan bakso kan? Kalau misalkan memang kalian sudah ada pembicaraan menuju arah pernikahan, alangkah lebih baiknya itu benar-benar diobrolinnya nggak hanya kalian berdua, tapi sebisa mungkin libatkan orang tua. Karena kan jujur ya, aku sebagai perempuan, anak pertama, aku merasakan sebetulnya aku masih banyak tuntutan. Tapi dengan usia aku yang sudah menginjak 27 tahun ini, aku juga kan sudah harus mulai memikirkan, apakah aku sudah harusnya di usia segini aku sudah menikah, ataukah aku masih panjang jalannya. Maka balik lagi, aku tetap melanjutkan hidup aku. Meskipun ya wajar sih yang namanya keinget ya sama dia tuh. Cuma sebisa mungkin aku mengatakan pada diri aku, kalau dia sudah bisa bahagia dengan yang lain, kenapa kamu enggak? Kalau dia sudah bisa melupakan kamu, kenapa kamu enggak? Well, bukan maksud aku mengatakan untuk melupakan dia ya.
mungkin hal-hal yang buruknya ada baiknya ya udahlah, diabaikan aja. Karena semakin kita berusaha untuk melupakan, yang ada kita semakin mengingat. Dan alangkah baiknya malah kita mengingatnya adalah yang baik-baiknya, dan coba kita tanamkan pada diri kita sendiri. Mungkin yang sampai saat ini terjadi sama aku adalah aku belum bisa lepas karena semua kebaikan dan ketulusan yang udah pernah dia kasih ke aku. Tapi itu juga yang menjadi alasan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak sekarang mungkin aku jadi lebih sering dengerin ceramah, kajian-kajian Islam ya, yang mengarah ke pernikahan. Atau mungkin kalian juga bisa dengan baca buku. Mungkin kalau misalkan udah penat dengan hal itu, ya kalian bisa go out lah, kalian bisa jalan kemana. Asalkan kalian bisa relax gitu, nggak merasa terbebani. Dan aku jujur ya, memang yang namanya dalam setiap pertemuan itu kan memang pasti ada perpisahan ya. Aku nggak bisa terimanya itu karena waktu itu keadaannya memang lagi nggak mungkin kan. Lagi sedih-sedihnya. Aku habis resign dari kantor, ya kan. Which means aku udah lagi nggak ada kerjaan. Aku masih apply kerjaan. Yang kedua, aku baru aja ditinggalkan salah satu anggota keluarga dari keluarga besar sih ya, yang memang deket banget sama aku. Terus yang ketiga, ya hubungan aku berakhir sama dia. Tapi tolong ingat satu hal, meskipun hal-hal yang tidak menyenangkan selalu menghampiri hidup kalian, bukan berarti hidup kalian selesai di situ aja. Sampai saat ini pun aku masih berusaha, ya beginilah, kadang masih up and down. Kalau lagi relax, enak, aku bisa jalan kemana aja, bisa menceritakan segala kisahku dengan yang baik-baiknya. Lo harus bisa ngambil pelajaran dari kisah gue, contohnya seperti itu. Dan ketika lagi ngedown atau teringat lagi, ya mungkin ya aku bakalan nangis, bakalan menyendiri. Tapi jangan pernah lupa ya, kalian masih punya Tuhan kalian yang selalu setia membersamai kalian. Kalian juga punya orang tua. Kalaupun memang, mohon maaf ya, orang tua sudah tidak ada, kalian masih punya yang lainnya. Mungkin ada adik, ada kakak, saudara-saudara yang lain, bahkan orang-orang luar ya, bisa katakan teman, sahabat, yang bakal terus peduli sama kamu, yang bakal ngedukung kamu. Jadi dari aku sih, ya itulah sepenggal perjalanan hidup aku yang sampai saat ini statement pertama masih aku perjuangkan. Seorang istri dari seorang suami yang berprofesi sebagai musisi. Aku masih memperjuangkan itu. Nggak ada yang nggak mungkin lah di dunia ini. Yang terpenting kalian tetap berusaha melakukan yang terbaik yang kalian bisa. Kalian nggak sendiri kok. Meskipun di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama kayak aku. Aku di sini berdoa untuk kalian. Meskipun kita nggak kenal, aku yakin kamu orang yang kuat. Kamu pasti bisa menjemput kebahagiaan kamu sendiri. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Thank you, aku Putri.